Sabar. Kita kembali kepada pembahasan. Inti dari kenikmatan sejati yang diarahkan oleh Ibnu Athaillah di sini adalah kita haruslah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendekat kepada Allah, nyerak karo Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi ngelambai perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqomah. Istiqomah itu didefinisikan, istiqomah itu secara zahir kita melakukan amal-amal sesuai perintah Allah, tapi nong ati kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisi dari istiqomah oleh sebagian ulama. Jadi pokoknya secara zahir kita sesuai syariat Kanjeng Nabi, secara batin kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dengan pertama-tama muraqabah. Muraqabah itu kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana muraqabah ini adalah derajatnya dari syu'aul basirah. Jadi untuk mencapai makom ahli ma'rifat ini ada 3 pos. Syu'aul basirah. Syu'aul basirah itu kita merasa diawasi. Kemudian selanjutnya nanti ada ainul basirah. Kemudian ada hakul basirah Hakul basirah. Itu tingkatan-tingkatan keyakinan. Sebagaimana Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah supaya diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Kaifa tuhyil mauta. Awalam tu'min, maka Allah berdoa, apakah kamu tidak beriman? Bala, walakin liyatma'inna qalbi. Aku sudah beriman, cuman aku kepengen tambah mantep keimanan. Itu seorang nabi. Jadi seorang nabi itu keimanannya selalu taroqi, selalu meningkat. Kalau Nabi Adam itu dari surga kemudian turun ke bumi, itu dalam kitab La Ta'iful Minan kalau Isqatut Tadbir, At-Tanwir fi Isqatut Tadbir. Nabi Adam itu di surga turun itu secara zahir adalah tadalli, turun secara zahir, tetapi taroqi, naik derajatnya secara batin. Di atas tapi kemudian turun di bawah, beliau derajatnya semakin naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah fil ardi, sebagai pelopor dakwah tauhid, sehingga di bumi ini ada makhluk-makhluk Allah yang beribadah kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, bahkan tingkatannya lebih mulia daripada para malaikat di surga. Jadi memang ada perintah agar kita itu selalu berupaya, selalu berupaya bagaimana agar keimanan kita itu semakin meningkat. Maka Kanjeng Nabi pernah mengatakan, afdhalu imanil mar'i ayya'lama annallah ma'ahu haitsu kana. Iman yang paling utama itu adalah ketika seseorang menyadari bahwa Allah itu selalu bersamanya. Nah, Allah selalu bersamanya ini berarti dia secara batin telah punya kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang disebut dengan hadroh ilahiyah. Jadi sholat di situ sadar kepada Allah, di luar sholat sadar kepada Allah. Makanya Allah mengatakan fa'idha qadaitas sholata fazkurullaha. Nek kowe wis rampung sholat elengo maring. Padahal sholat itu ya eling. Tapi maksudnya agar kita itu selalu mengingat, hati kita selalu tersadar kepada Allah atau hadroh ilahiyah. Nah, hadroh ilahiyah, kesadaran kepada Allah ini bertingkat-tingkat. Ada yang kesadarannya kepada Allah itu sebentar-sebentar saja, ketika sholat saja. Bahkan nek sholat wae malah pikirannya belayar tekan tindi. Ada yang mulai banyak ingat kepada Allah senajan ya juga sering lupa. Ada yang langgeng zikire, langgeng elenge maring Allah, langgeng zikire, langgeng makrifate maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Tan duwe tinggal maring sawiji-wiji angin sanggeng Allah panguasane. Melihat segala sesuatu itu langsung terkoneksi dengan Allah. Wa fi kulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahidun. Dikatakan oleh para ulama sufi bahwa di dalam setiap segala sesuatu, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu wahidun, Allah itu Maha Esa. Cuman kita ini karena banyaknya hijab-hijab kita, terhijab oleh asyahwat, zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, terhijab dengan urusan perempuan, istri, wal banin, terhijab dengan anak-anak, wal qanatiril muqantarati, kita terhijab dengan harta benda, kekayaan, jabatan, wal khailil musawwamati, kita terhijab dengan kendaraan-kendaraan yang kita impikan. Wis duwe mobil biasa, durung duwe mobil, kepengen duwe mobil, bose duwe mobil, jebul mobil kok macam-macam ya warnane. Macam-macam kualitasnya. Nah, di mobil biasa kepengen mobil reborn. Dan seterusnya tidak akan ada akhirnya. Okay. Naluri manusia itu tidak akan pernah habis untuk memikirkan dunia itu. Wal khailil musawwamati wal an'am, punya wal an'am, binatang ternak, punya koleksi hewan sing berhias, koleksi hewan-hewan sing membuat tambah kaya, wedhus, sapi dan seterusnya, sampai melupakan kepada Allah. Wal hars, begitu juga terhijab oleh tanaman-tanaman, tanduran pertanian. Kita bertani terus lupa bahwa Allah itulah yang menumbuhkan tumbuhan yang kita tanam. Kita dengan bertani, berusaha keras, bekerja keras, berpikir keras, lalu kita terhijab dengan usaha kita, terhijab dengan pikiran kita. Nah, itulah sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di bab awal, di awal-awal dikatakan ukhruj min awsafi basyariyatika mimma yunaqidu khulusul ubuti. Keluarlah dari sifat-sifat basyariahmu, karena sesungguhnya kita ini manusia punya sifat basyariah sing asyahwat tadi. Sifat basyariah yang cenderung nafsu perut, nafsu bawah perut, kemudian nafsu
nafsu syaiton, ya, kepengen jabatan, nafsu syaiton, kepengen kekuasaan, kepengen berbuat curang, tipu muslihat, itu nafsu-nafsu syaiton. Kita disuruh keluar dari situ, ya, yang mana sifat-sifat basyariah asyahwat itu adalah bertentangan dengan ketundukan kita kepada Allah, bertentangan dengan pengabdian kita atau ubudiyah kita kepada Allah. Di mana seorang hamba kita, iyyaka na'budu, kita telah menyatakan sebagai penghambaan kepada Allah. Itu seorang hamba itu ya nggak punya milik, dia harus tunduk total kepada yang memilikinya. Apa yang dia perintahkan ya kita lakukan. Itu sejatinya tugas kita ini. Kalau kita mampu keluar dari sifat-sifat basyariah, artinya keinginan, perbuatan, selera, itu kita selaraskan dengan keinginan Allah, selaraskan dengan apa yang Allah sukai. Kalau kita mampu itu, maka litakuna linida'il haqqi mujiban wali hadratihi qoriban. Kalau kita mampu itu, maka kita akan mampu menjadi insan yang menjawab seruan-seruan Allah. Sesungguhnya Allah ini selalu memanggil kita, memanggil kita. Di setiap waktu, di setiap keadaan itu sesungguhnya di situ ada panggilan dari Allah. Kita disuruh apa? Itu sebetulnya itu ada. Yang sengketok jelas waktu ono azan itu dikon lapo. Ketika untuk nikmat itu juga ada panggilan Allah. Kita disuruh apa? Ketika lagi untuk musibah itu juga ada panggilan Allah di situ. Bahkan sesungguhnya apa yang Allah kehendaki dari kita itu sesungguhnya ada. Cuman yang apa iki jenenge sing peka itu hanyalah hamba-hamba Allah yang telah mampu menselaraskan keinginan, menselaraskan kemauan, menselaraskan tindakan selaras dengan kemauan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wali hadratihi qoriban, dan kalau kita sudah mampu itu, maka kita akan menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dekat bukan dekat zat, tetapi kita dekat kesadaran kita, ilmu kita itu menyadari kedekatan Allah. Yang mana kedekatan Allah itu tidak sama dengan kedekatan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi bagi orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, ya, setelah memenuhi syariat, kemudian tujuannya diselaraskan dengan tujuan kepada Allah, maka insya Allah dalam fase-fase tertentu hamba atau manusia ini akan punya kesadaran bahwa Allah itu memang dekat kepada kita. Allah itu dekat, Allah itu betapa sayangnya kepada kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Ya, karena bisa mencapai kesadaran itu kalau kita memang jadi keluar dari sifat-sifat basyariah. Kita mampu melakukan iyyaka na'budu. Kalau kita sudah iyyaka na'budu, ya, kita melakukan kewajiban-kewajiban fardu, melakukan perintah-perintah sunnah, sampai pada taraf Allah mencintai kita. Maka dalam hadis qudsi dikatakan, fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu alladhi yabtishu bihi, wa rijlahu allati yamshi bihi. Maka kata Allah, kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi penglihatannya,
akan menjadi pendengarannya, menjadi tangannya, menjadi kaki. Maksud dari menjadi tangan, kaki, dan sebagainya ini apa? Maksudnya, apa yang kita lakukan ini sudah, ya, salah satu tafsirannya, ya, itu sudah sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan yang diridhoi Allah. Maka Allah akan menjaga mata kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, sehingga kita sampai pada derajat mahfuz. Kalau Nabi ada makom maksum, kalau wali itu ada makom mahfud. Mahfud itu dijaga dari, kita dijaga Allah dari kemaksiatan-kemaksiatan. Meskipun wali atau bukan Nabi itu ya kadang terjatuh dalam maksiat. Cuma nanti ditarik lagi, biar merasakan bagaimana rasa jauh dari Allah itu. Kalau siksaan orang yang dekat kepada Allah bukan di WI musibah, bukan. Siksaan terberat bagi seorang yang dekat kepada Allah itu dijauhkan dari Allah, dijatuhkan dalam maksiat. Sehingga dalam maksiat itu rasanya beda, mengelakoni sholat wae gak nikmat. Kalau kita banyak maksiat, ngelakoni sholat wae gak nikmat, zikir wae gak nikmat. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, ya, maka melakukan ibadah itu betapa nikmatnya. Sampai Nabi mengatakan, waju ilat qurratu aini fis sholat. Waju ilat qurratu aini fis sholat. Dan dijadikan penyejuk hatiku, qurratu aini, ya, penentram hatiku, fis sholati, di dalam sholat. Jadi sholat itu justru menjadi hiburan bagi orang-orang yang soleh. Inilah kenikmatan yang tertinggi, yaitu kenikmatan ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kenikmatan itu diukur dari kenikmatan jasmani, itu namanya kesenangan, ya. Jadi ada kesenangan, ada ketentraman. Kalau ketentraman itu sifatnya batin. Tapi kalau kesenangan itu sifatnya jasmani. Mangan lezat, mangan apa gorengan iki enak. Tapi nek wis 10 gorengan ya wis enek. Mangan sate nek wis untuk 15 sunduk wis rasane enek. Selalu ada batasnya. Temporar. Kenikmatan jasmani ada batasnya. Sing gung duwe bojo, nah, wah, duwe bojo ketok kepenak. Nah, boso di bojo ternyata yo ana kepenake, ora ana kepenake. Banyak beban, banyak tanggungan. Makanya di belakang nanti dikatakan liyakil lama tafrohu, iya Pak Mur, yakil lama tahzan. Sithikno apa sing ndadekno kowe seneng, maka akan sedikit apa sing ndadekno kowe susah. Nek masalah urusan duniawi, semakin kowe duwe kesenengan, semakin tergantung kepada kenikmatan duniawi, maka kamu akan semakin merasakan kesedihan. Suatu ketika di kitab ini diceritakan ada raja. Raja itu dihadiahi semacam piala sing istimewa, terbuat dari emas. Nek mboten salah Raja Harun Ar-Rasyid niku suwenenge banget. Lah ono penasehate seorang ulama sufi. Niki menurutmu gimana wahai seorang ulama? Jangan terima itu, jangan terima. Kembalikan aja. Lho iki apik ya wis terserah ngono nek ngono. Wakhire ndelalah piala emas sing desu banget suwenenge iku tiba pecah. Wakhire banget susah, banget gelisah. Terus ngomong mendingo aku anut karo ulama iki mau.
Jadi ketika hati kita tergantung kepada duniawi sing begitu semakin kuat, ketika kita kehilangan, maka sebesar itu pula kesedihan yang akan kita rasakan. Itu kalau kenikmatan duniawi, kenikmatan jasmani. Kalau kenikmatan kita, ya, ini gak tahu aja saraya sangger ngomong nih. Ya. Kalau kenikmatan batin, ya, kenikmatan iman, maka itu tidak ada batasnya jenengan. Ya. Dan tidak perlu dana sing wakeh. Bisa kita rasakan, semakin kita mendekat kepada Allah akan semakin mendapatkan kenikmatan. Makanya dikatakan waliman khofa maqama rabbih jannatan. Jannatun fid dunya wa jannatun fil akhirah. Bagi orang yang mencapai makom kedekatan kepada Allah sehingga takut kepada Allah, sehingga mahabbah kepada Allah, maka dia akan punya dua surga. Jannatun fid dunya wa jannatun fil akhir. Surga di dunia dan surga di akhirat. Makanya kembali ke sini, kenikmatan apapun bentuk kenikmatannya, sesungguhnya yang kenikmatan hakiki itu dengan syuhud, memandang Allah dan mendekat kepada Allah. Sebaliknya, azab atau penderitaan atau siksaan apapun bentuknya, itu ketika adanya hijab, adanya penghalang antara kita dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tebal hijab kita, semakin banyak kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah semakin banyak kesusahan kita. Waman a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati am. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, banyak lalinya kepada Allah, bahkan sampai-sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Meskipun secara duniawi luas, secara duniawi banyak, tapi secara batin akan mengalami kesempitan batin. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama, dan kami akan giring dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Makanya kita semua di sini intinya diarahkan, orientasi kita itu adalah kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa Allah itu selalu dekat, menyadari segala sesuatu itu terjadi atas kehendak, kodrat dan irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada salah dalam memberikan keterangan atau penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.